Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alian Hujana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kota Karang, Tulang Bawang, Lampung. Di sini saya tidak sendirian, saya ditemani oleh rekan sejawat saya yaitu Ibu Sri Yuliana. Nah, di sini langsung saja saya akan mulai kegiatan pra-observasi. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu Ngalia. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sri? Alhamdulillah sangat baik. Alhamdulillah ya Bu, hari ini akan diadakan percakapan pra-observasi kelas. Nah, yang saya akan lakukan yaitu nanti akan mengamati kegiatan pembelajaran selama di kelas ya Bu ya. Adapun yang dilakukan tujuan supervisi ini yaitu untuk mengetahui dan mengevaluasi jalannya pembelajaran yang akan Ibu lakukan di kelas. Nah, untuk percakapan pra-observasi ini sebagai persiapan awal sebelum nanti Ibu melakukan kegiatan pembelajaran yang akan Ibu sampaikan di kelas ya Bu ya. Adapun beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan kepada Ibu. Yang pertama, apa tujuan pembelajaran yang akan disampaikan Ibu nanti? Berdasarkan rancangan pembelajaran yang saya tuliskan di sini ada dua, yaitu melalui kegiatan mengamati video, peserta didik mampu mengidentifikasi organ pernapasan pada manusia dan fungsinya dengan benar. Yang kedua, melalui kegiatan membuat model percobaan sederhana sistem pernapasan manusia, peserta didik dapat mempresentasikan sistem pernapasan manusia yang benar. Gitu Bu. Oh baik, berarti tujuan pembelajaran itu ada dua ya Bu ya. Yang pertama yaitu dari kegiatan pembelajaran peserta didik dapat mengidentifikasi. Kedua yaitu peserta didik dapat mempresentasikan sistem pernapasan dengan benar ya Bu ya. Nah, dari kegiatan tersebut pengembangan apa yang akan Ibu sampaikan? Baik Bu, untuk area pengembangannya mungkin saya menggunakan dua ya Bu, di bagian pengetahuan dan keterampilan. Yang pertama, untuk pengetahuannya peserta didik dapat mengidentifikasikan organ-organ pernapasan pada manusia dan fungsinya serta mengemukakan hasil identifikasi secara bergantian sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk keterampilannya, peserta didik dapat model sederhana agar pernapasan manusia dengan alat-alat yang telah disediakan sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik. Oh begitu ya. Jadi untuk pengembangannya Ibu dari pengembangan pengetahuan sama keterampilan ya Bu ya, ada dua. Ya. Kemudian strategi apa yang akan Ibu kembangkan nanti? Baik Bu. Untuk strategi yang saya gunakan adalah pembelajaran berdiferensiasi berdasarkan pembelajaran kesiapan siswa yang integrasikan dengan pembelajaran sosial dan emosional. Begitu Bu. Nah, kemudian saya akan membuat pembagian kelompok sesuai dengan kemampuan, keterampilan dan keaktifan siswanya ya Bu ya. Dan untuk model saya akan menggunakan model project Bu atau project based learning. Untuk metodenya mungkin saya menggunakan diskusi kelompok, tanya jawab dan juga praktek. Berarti nanti Ibu akan melakukan pembelajaran yang berdiferensiasi, kemudian diintegrasikan dengan pembelajaran sosial emosional ya Bu ya. Kemudian selain itu juga Ibu menggunakan model pembelajaran basic learning. Nah, kemudian apa lagi yang akan Ibu sampaikan itu? Untuk media pembelajarannya, saya akan menggunakan lembar kerja observasi, kemudian LKPD. Baik. Nah, kapan nih Ibu akan melakukan kegiatan pembelajaran tersebut, di hari apa? Nah, kebetulan hari Selasa tanggal 28 kalau nggak salah Bu ya, itu kan ada pelajaran IPS-nya ya. Mungkin di hari Selasa itu Bu, saya akan melakukannya. Baik, nanti hari Selasa depan jam 1 sampai jam ke-3 saya akan datang ke kelas Ibu. Saya akan mengamati pembelajaran yang akan Ibu sampaikan kepada siswa ya Bu ya. Terima kasih atas percakapan pra-observasi ini. Nanti di samping itu juga selain pengajar praktek nanti
apa yang dari percakapan ini apa yang Ibu dapatkan? Mungkin saya mendapatkan gambaran media apa yang saya gunakan nantinya, kemudian media apa yang saya gunakan nanti akan saya persiapkan dari sekarang mungkin ya Bu ya. Yang saya miliki gambar dari percakapan yang kita lakukan kita hari ini ya Bu. Terima kasih banyak Bu yang sudah bersedia meluangkan waktu perbincangan dengan saya dalam observasi pertemuan kegiatan hari ini. Saya nanti akan masuk ke observasi Ibu di minggu depan ya Bu ya. Iya Bu. Nah, demikian percakapan hari ini, sampai bertemu kegiatan observasi kelas di hari Selasa besok ya Bu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kegiatan pra-observasi kegiatan bersama rekan sejawat. Apabila ada kekurangan mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terus lagu pernapasan, alat pernapasan manusia sudah apa semua? Coba 1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alia Nurjana, calon guru penggerak angkatan 9 dari SD Negeri Kota Karang. Hari ini saya akan melakukan pasca observasi bersama rekan sejawat saya yaitu Ibu Sri Yuliana. Nah, langsung saja saya melakukan pasca observasi. Assalamualaikum Bu Sri. Waalaikumsalam Bu. Bagaimana kabarnya hari ini Bu Sri? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kemarin saya sudah melakukan observasi di kelas, Ibu sudah melakukan observasi. Nah, bagaimana perasaan Ibu setelah melakukan kegiatan kegiatan pembelajaran di kelas? Mungkin karena kurang biasa makanya saya sedikit tegang dan nervous ya Bu, tapi ya alhamdulillah berjalan dengan baik. Alhamdulillah sudah berjalan dengan baik ya Bu ya. Area pengembangan apa yang sudah Ibu terapkan di kelas? Untuk tahap yang saya lakukan yang pertama adalah membuat perangkat pembelajaran mungkin untuk area pengembangan, yaitu dari area pengetahuan, keterampilan untuk menggunakan 2 ya Bu. Di bagian pengetahuan dan keterampilan ya Bu, yang pertama untuk pengetahuannya, peserta didik dapat mengidentifikasi organ-organ pernapasan pada manusia dan fungsinya, serta mengemukakan hasil identifikasi secara pergantian sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik. Untuk keterampilannya, peserta didik dapat model sederhana organ pernapasan manusia dengan alat-alat yang telah disediakan sesuai potensi dan kreativitas yang dimiliki oleh peserta didik. Begitu Bu. Baik, berarti Ibu sudah melakukan dua area pengembangannya Bu ya, baik pengembangan pengetahuan maupun pengembangan keterampilan. Apakah Ibu setelah melakukan area pengembangan ini apa sudah berhasil Bu? Menurut saya alhamdulillah sudah berjalan dengan baik, tetapi masih ada kekurangan. Baik, di sini Ibu merasa ada kekurangan dalam kegiatan pengembangan. Nah, kekurangan atau kendala-kendala apa yang Ibu hadapi ketika melakukan pembelajaran tersebut? Kekurangan atau hambatan yang sering terjadi mungkin dialami oleh guru-guru yang lain juga ya Bu. Masih ada beberapa siswa yang kurang ingin terlibat dalam kegiatan belajar tersebut, artinya siswa tersebut kurang aktif begitu Bu. Jadi di sini Ibu mengalami kendala, yaitu ada beberapa siswa yang kurang aktif, kemudian ada juga kendala-kendala yaitu ada siswa yang lebih ke individual gitu ya Bu ya. Dalam pembagian kelompok yang tidak sesuai keinginan anak, atau bahkan mungkin saya akan melakukan pendekatan sesuai dengan minat anak. Jadi saya melakukan pembagian kelompok berdasarkan gaya belajarnya. Ada yang gaya belajarnya visual, auditory, bahkan kinestetik, sehingga anak akan merasa lebih nyaman gitu. Baik, berarti Ibu nanti akan melakukan metode pembelajaran yang berdiferensiasi sesuai dengan minat dan bakat siswa. Kemudian Ibu melakukan pembelajaran yaitu menggunakan visual, auditory, dan kinestetik yang Bu ya. Kemudian kapan rencananya Ibu akan melakukan kegiatan tersebut, merealisasikan kegiatan tersebut? Untuk waktunya belum saya tentukan ya Bu, kapan, tetapi insya Allah akan segera saya lakukan.
Baik, terima kasih Bu. Semoga nanti kegiatan tersebut akan terrealisasi dengan baik ya Bu ya. Demikian kegiatan pasca observasi kami, dan akan dilanjutkan refleksi dari Ibu Rahmawati. Kepada Ibu Rahmawati dipersilahkan. Baik, saya akan melakukan umpan balik terkait dengan pasca observasi yang sudah Ibu Ngalia lakukan bersama dengan teman sejawatnya. Yang ingin saya tanyakan, akan tanggal berapa nih akan dimulai perubahannya Bu? Tanggal berapa kira-kira? Bulan 3, bulan 4, apa tanggalnya dalam bulan-bulan ini apa gitu ya, kayaknya apa minggu besok gitu, apa hari Selasa ada pelajarannya. Pas hari Selasa Iya, ada pelajarannya, iya. berarti sekitar di tanggal 28 ya? Iya, tanggal 28 hari Selasa, kan ada pelajarannya Bu, jadi Oh, ya iya. mungkin di situ aku Nah, ada. oke, jadi terkait dengan perubahan yang akan Ibu lakukan dimulai tanggal 28 Maret, harapannya adalah yang menjadi dilakukan di pasca observasi, perubahan-perubahan itu bisa dilakukan nantinya di tanggal 28, supaya pembelajarannya itu akan tampak lebih aktif lagi gitu ya. Terus kemudian pembelajaran berdiferensiasinya lebih dimasukkan lagi di dalam pembelajaran. Nah, kemudian ketika Ibu nanti menuliskan di RPP, itu dimasukkan juga KSE-nya, kemudian berdiferensiasinya juga dijelaskan. Jadi ketika nanti pembelajaran RPP dibaca oleh orang lain, itu juga bisa dimengerti di mana berdiferensiasinya dan di mana ada KSE-nya. Kira-kira seperti itu Ibu. Dari semua pembelajaran yang sudah ada, setelah mendengarkan dari pasca observasi, rasanya sudah cukup. Gimana perasaan Ibu setelah melakukan pra-observasi, observasi, dan pasca observasi? Ya alhamdulillah Senang ya? senang gitu, tapi ada tegangan. Ya nggak apa-apa Bu, gitu semua itu butuh proses gitu ya. Baik Ibu, mungkin itu cukup dari saya. Saya cukupkan di umpan balik dari saya kembalikan kepada Ibu Ngalia. Terima kasih. Di sini alhamdulillah ada masukan dari Ibu Rahmawati untuk kegiatan pembelajaran, bahwa nanti rekan sejawat saya akan melakukan kegiatan pembelajaran untuk merealisasikan itu di tanggal 28 Maret insya Allah, dan akan melakukan kegiatan pembelajaran sesuai dengan saran Ibu Rahmawati, yaitu pembelajaran berdiferensiasi, kemudian dikaitkan dengan pembelajaran yang ada kaitannya dengan sosial emosional. Demikian kegiatan pasca observasi dari SD Negeri Kota Karang. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.